Yang target pertama raja-raja dulu. Ini bertahap membunuhnya selama 3 tahun dari tahun 42 sampai 45. Ya, target pertama di sini Raja Kalimantan Barat dijemput ke keraton, ditipu. Dia bilang raja akan disekolahkan ke Jepang. Wah, keren lah, turun dari keraton kan, sampai di jalan ikat tangannya bawa sini. Ada berapa orang ini? Semua raja hitungannya Kalimantan Barat, 10 kerajaan itu hanya satu raja yang hidup selamat, Sultan Hamid II. Waktu beliau mau diambil, pas Jepang masuk dibawa istrinya ke Belanda. Kebetulan istrinya orang Belanda, tetapi patriot bangsanya sebagai kesatria, pengabdiannya kepada negara Republik Indonesia harus kita kasih jempol. Kalau ada isu-isu yang ya itu orang tidak tahu. Kenapa? Karya Sultan Hamid II sampai sekarang itu ditempelkan di baju pejabat dari mulai kepala desa sampai ke camat, sampai ke bupati, sampai gubernur. Itu burung Garuda itu karya otak dia. Coba kalau sampai dia dikatakan orang kurang setia kepada negara, ngapain itu dipakai? Sampai sekarang. Sampai sekarang buang aja kan gitu. Nah, jadi beliau adalah sebagai pembuka area ini yang pertama tahu bahwa ada pembantaian 21.037 oleh Sultan Hamid itu. Oleh Jepang yang terkuak diketahui. Nanti kita buka dulu Pak ya. Pertama ini kunci yang kedua. Ini aturan saya, kalau tidak saya tidak bisa masuk. Minta maaf. Maka memang harus ikut aturan. Nah, harus ikut aturan. Kalau tidak ikut tidak bisa masuk. Bisa mungkin banyak. Jadi kerak lah. Pak, masuk Pak. Tiga lapis. Ini tahunnya sampai di sini diberondong dengan peluru. Ada bendera. Ada bendera. Kunci ketiga. Assalamualaikum. Ada yang bawa korek? Ada yang bawa korek? Ada yang merokok. Terlepas dari pemahaman kalimat syirik bid'ah ya, saya akan bakar untuk mewangikan ruangan. Tujuannya ya, tidak ada. Itu jangan sampai ada pemahaman yang keliru, karena syirik bid'ah itu yang menentukan hati kita. Kemanapun dan dimanapun kita menjadi orang syirik, orang bid'ah kalau hati kita menyimpang. Sekalipun ya ibadah haji ke Mekah, kalau kita nyembah Ka'bah salah. Alhamdulillah saya juga sampai ke sana, saya pegang oh iya ini. Jadi di situ tempat yang diistimewakan Allah untuk memohon kepada Allah, dan lebih mudah Allah mengabulkannya, mungkin kan seperti itu. Ini juga mudah-mudahan tempat ini dimuliakan Allah. Amin. Amin. Karomah para syuhada, para wali Allah di sini yang syahid dibunuh kehendak Allah. Kalau tidak ada Allah berkehendak, tidak akan mereka dibunuh. Berarti foto-foto ini adalah korban di makam dalam. Cuman bukan semuanya yang ada di sini. Ini ada yang nitip yang di luar makam ini gitu. Tapi yang di sini sejati para raja dan para petinggi keraton.
hidup ini semuanya mohon dari Allah bimbingan, selamat di dunia dan akhirat. Amin. Pertama baca Yasin bersama-sama, kemudian yang kedua baca tahlil yang dipimpin oleh Pak RT. Allah tak Yasin. Al-Fatihah. Ini saya mohon maaf. Nama bapaknya Mahmud. baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang mana pada sore hari ini kita semua dari barangkali pengajian apa Pak nih? Ini dari koperasi. Oh BMT ya, karena seragam ya Pak. Terima kasih Bapak atas yasinannya tadi dan doanya, mudah-mudahan para syuhada di seluruh makam Jung Mandor, khususun para sultan, para wali Allah yang ada di sini dan yang lainnya tersebar di 10 makam ini. Kita mohonkan kepada Allah, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, nyawa, air mata untuk bangsa dan negara, kita doakan mereka semoga diterima di sisi Allah. Amin. Di surganya Allah. Amin. Dan kita yang sedang berjuang hidup, terutama diri saya sendiri, mohon kepada Allah pengampunan segala dosa-dosa kesalahan selama kita hidup, dan tersisa kita mengakhiri akhir hidup ini minta dengan Allah dibersihkanlah dari segala dosa kita, sehingga kita semua dapat selamat di alam sana. Amin. Baik, mungkin sebelumnya saya mohon waktu ya Pak ya, berapa yang harus saya sampaikan, dan ini memang wajib saya sampaikan karena kita tadi ziarah kubur sudah ya Pak ya. Itu yang sekarang ini di sini namanya wisata ziarah dan sejarah. Nah, karena kenapa saya tadi lepaskan semua, ya ini sekarang saya harus menyampaikan sejarahnya. Ya, tentu ziarah dan sejarah ini harus dibawa pulang nanti oleh-oleh untuk cerita di rumah dengan anak istri kita. Bapak ya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Uca Suherman. Ya, umur kurang lebih 66 tahun lah. Jadi masih muda Pak. Ya, jadi lahir Pak saya di Kuningan, Cirebon, Kuningan ya, Jawa Barat. Dan saya tahun 77 masuk Kalimantan Barat ya, mengisi kekosongan tenaga kesehatan. Saya lulusan perawat Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung tahun 76. Dan bertugas 40 tahun keliling Kalimantan Barat. Pensiunlah kepala puskesmas Mandor, dan saya dapat jodoh anaknya itu Bapak Abdul Samad Ahmad almarhum yang membuka yang membuka makam ini, yang membangun makam ini, dan dananya dibantu oleh keponakannya Bapak Hamjahas, wakil presiden, mantan wakil presiden itu. Ini adalah pamannya Hamjahas. Pamannya. Ya, jadi istri saya dengan Hamjahas itu sepupu sekali. Jadi inilah yang bangun makam 10 ini adalah Bapak Hamjahas beserta pamannya Bapak Abdul Samad, dan beserta saya merobohkannya yang asli. Alhamdulillah karomahnya di sini ya, kita kepada Allah segalanya, sumber segalanya adalah dari Allah, kemanapun dimanapun. Dan ini mungkin sudah saya juga berdasarkan mengikuti mendampingi almarhum ini, jadilah seperti ini di sini. Alhamdulillah, mungkin kronologinya seperti ini. Tentu itu yang berdiri di samping Bapak ada 3 bendera. Nah, itu harus kita kenal dulu bahwa itu ada bendera Jepang, ada bendera Belanda, Jepang dan Indonesia. Kenapa ada di sini? Karena kita ini sebelum Jepang masuk, kita ini menderita berabad-abad, seluruh Nusantara dijajah oleh Belanda, betul. Nah, itu bendera Belanda ini berkibar di seluruh Nusantara. Tahun 42 itu, dan
sampai tahun 45 itu belum ada Republik Indonesia, yang ada Nusantara. Adanya Republik Indonesia setelah tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka dari Jepang, bukan dari Belanda ya. Ya, jadi barulah terbentuk negara Republik Indonesia. Sebelum itu tidak ada negara Republik Indonesia. Tidak ada para gubernur di negara kita ini, tidak ada para bupati. Yang dulu itu adalah para raja yang syahid seperti contohnya ini. Nah, setelah tanggal 17 Agustus 1945 telah dimerdeka dan kita sudah punya presiden pertama yaitu Soekarno dan wakilnya Bung Hatta, terbentuklah negara Republik Indonesia dan terbentuklah para gubernur di seluruh Indonesia dan terbentuklah para bupati di seluruh Indonesia. Sebelum itu tidak ada. Jadi yang ada para raja Nusantara. Yang paling kerajaan terbesarnya adalah kerajaan Majapahit, Prabu Sriwijaya. Dan patihnya waktu itu yang terkenal waktu kerajaan yang penerusnya adalah Hayam Wuruk dan raja patihnya adalah Gajah Mada. Itu wilayahnya itu yang sekarang disatukan oleh Pak Harto menjadi ASEAN, Asia Tenggara, bahkan ada sekretaris jenderal ASEAN berganti-ganti, itu 5 negara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, sampailah ke Burma, itulah wilayah Majapahit. Ya, jadi sebenarnya pada saat leluhur kita mendirikan kerajaan, justru wilayah Majapahit adalah 5 negara. Tetapi terjadi masuknya bule-bule itu, Inggris dan Belanda, lalu diiris-iris itu Nusantara, dibagi-bagi ya. Jadilah negara Burma, Thailand, Filipina, Indonesia ya. Jadi kita fokus kepada Nusantara. Nusantara adalah sekarang yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tidak lama lagi kita akan memilih kepala negara. Terserah yang mana yang terbaik, pilihlah, karena yang jadi itu satu. Calon boleh 3, tapi yang satu yang jadi pasti satu. Bapak-bapak lah yang milihnya yang terbaik ya gitu. Karena ini tidak lepas dari politik. Lalu makam ini tidak lepas dari politik karena ini adalah kronologi besar Perang Dunia Kedua. Dan di sini sudah ada dokumennya di Mahkamah Internasional. Jadi ini sejarah besar sebenarnya, cuman kita kurang promosi dan kurang aja ya informasinya gitu. Tapi enggak apa, sekarang ini kan boleh saya direkam atau dinaikkan saja gitu nanti biar YouTube atau gimana? Terserah, biar menyebar kita ya obrolan kita ini kan gitu. Jadi yang bendera sana, yang satunya ya, nah itu bendera matahari adalah Jepang. Pada tahun 1942 terjadi Perang Dunia Kedua. Seluruh dunia dikuasai oleh 2 penguasa, yaitu Nazi Jerman dan Kaisar Jepang. Ya, yang tadinya bule-bule di seluruh jajahan ya, termasuk kita kan sedang tahun 42 itu kita sedang dijajah oleh Belanda. Yang Malaysia oleh Inggris gitu. Lalu tahun 42 ya, Jepang masuk ke seluruh Nusantara, khususnya Kalimantan Barat, karena dunia dibelah 2. Asia Timur, Asia Raya itu dikuasai oleh Jepang, daratan Eropa, lautan Eropa dikuasai oleh Jerman, Nazi Jerman. Nah, jadi setelah masuknya Jepang ke seluruh Nusantara tadi, Nusantara ya belum ada Indonesia, belum ada Republik Indonesia tahun 42 itu belum ada. Ya. Nah, yang saya sampaikan tadi, adanya Republik Indonesia setelah tanggal 17 Agustus 1945. Ini tahun 1942 nih, makanya bendera itu berkibar di seluruh Nusantara. Jadi Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di Nusantara. Berkibarlah bendera itu. Kita khusus dan fokus ke Kalimantan Barat. Nah, ini kronologinya, makanya terjadilah ini Kalimantan Barat ya. Pada tahun 1942 yang masuk dan berkuasa tentara Jepang di Kalimantan Barat ini adalah Angkatan Laut. Jadi Bapak nanti silahkan lihat reliefnya, ada topinya cap jangkar, itu menandakan Angkatan Laut. Berbeda kalau di Jawa itu Angkatan Darat. Jadi keberadaan tentara Jepang ini
di Kalimantan Barat ini tindakan dan perbuatannya sudah sangat biadab di luar batas-batas pri kemanusiaan. Makanya ini penting saya sampaikan, mohon Bapak bertahan waktunya sampai saya selesai menjelaskan, karena untuk oleh-oleh menularkan kepada ini agar benar-benar punya pendiri kesatria untuk mempertahankan dan menjaga negara kita jangan sampai dijajah lagi. Ya, mau enggak kita anak cucu kita dijajah lagi oleh para penjahat-penjahat. Nah, ini benih-benih yang harus kita bekali dengan baik dan benar. Sebab kalau hanya baik saja belum tentu benar. Tetapi kalau yang benar pasti baik. Ingat itu, karena yang baik itu contohlah banyak, tidak sedikit suami istri aja hanya ada yang hanya baik tapi tidak benar. Mau turun kantor dicium istrinya, bapakmu ke kantor, baiklah kita kan, sekali turun 5 tikungan ada rambut perang, udah nggak benar lagi tuh. Udah lain pula tuh. Tadi di rumah baik, di jalan nggak benar. Nah, jadi kalau baik dan benar itu setia. Ada di sini. Jadi turun dari rumah, pulang ke rumah juga, tetaplah cium tangan dengan istri kita. Peduli di belokan kiri, belokan kanan ada yang rambutnya perang. Wah, saya setia kepada istriku di rumah, kan gitu. Itu baru baik, baru benar. Banyak yang hanya baik dengan istri kita tapi tidak benar di luar. Tapi di sini sih insya Allah nggak ada. Nggak ada yang ngaku, Pak. Insya Allah nggak ada yang ngaku. Jadi di sini ini kita harus menyatukan, ya, bahwa ada di sini perjuangan yang harus diteruskan. Ya, perjuangan para syuhada ini harus diteruskan. Nah, karena ada amanatnya di monumen tadi ada tulisan, boleh Bapak foto nanti tulisan di bawah monumen itu, ya, di bawah di depannya ada tulisan, dan di belakang itu ada 2 jenazah yang dipindahkan dari sini, tepatnya sini. Tindakan tanggal 27 Juni 1977 meresmikan monumen, karena monumen itu baru kalau ini Sultan Hamid II yang bangun 10 makam ini tahun 46. Kalau monumen tahun 77. Karena diminta oleh gubernur untuk perwakilan biar sepuntung tulang dicari, dan dari sini mendapat izin dari Allah, dan yang maha gaib Allah tadi minta diizinkan 1 laki 1 perempuan tahun 77. Bayangkan dikubur tahun 42. Berarti udah 35 tahun kurang lebih kan. Pas diangkat dari sini masih utuh seperti Bapak ini. Jadi tidak ada yang rusak. Jadi dengan kebesaran kerajaannya dan sebagainya, ini tepatnya arahnya sini. Dipindahkan, sekarang ada di sana yang itu di bawah monumen. Dan di situ ada tulisan, makanya saya harus teruskan tadi, harus dilanjutkan. Tulisannya apa? Tidak cukup sekedar Anda kenang, tapi kuharap, tuh, kata para syuhada, teruskan semangat juangmu untuk memerangi segala bentuk penjajahan. Sekarang Bapak bertanya kepada Bapak-bapak, masih adakah sekarang ini di negeri kita ini saat ini penjajah rakyat kita? Masih. Kalau masih, Bapak kasih jempolan 2 ke atas. Tapi kalau jawabannya sudah tidak ada, Bapak juga kasih jempolan 2, tapi jempolnya ke bawah. Masih banyak. Banyak. Ya. Kita kasih contoh saja penjajah remaja. Kalau pengedar narkoba sudah memeracuni semua generasi muda, sudah kecanduan generasi muda oleh narkoba, bagaimana mau meneruskan negeri ini? Bagaimana mau mempertahankan negeri ini? Mempertahankan baju celana aja enggak bisa, telanjang di jalan kalau udah ngeler-ngeler gini ya. Gimana? Betul enggak? Itu penjajah. Lain-lainnya sudahlah. Duit kita ada yang korupsi itu terserahlah, itu penjajah juga itu. Saya katakan, kalau ada pejabat tinggi yang merasa korupsi, ya, mengambil duit rakyat, itulah penjajah rakyatnya. Masuklah itu ke YouTube tuh. Tapi saya tidak nuduh siapa penjabatnya, tapi ada diantaranya. Barangkali lah ya, kita tidak usah sujon. Tapi Bapak kasih jempol 2 bahwa di negeri kita ini masih ada penjajah-penjajah. Dan ini pesan para syuhada di sini, tidak cukup sekedar Anda kenang, tapi kuharap, kata para syuhada, teruskan semangat juangmu kita ini untuk memerangi
segala bentuk penjajahan. Harus diperangi penjajah karena penjajah itu sifatnya jahat dan merugikan. Betul? Apalagi kalau penjajah perempuan juga itu lebih jahat lagi gitu. Bertahun-tahun di samudra waktu perang dunia naik ke darat. Ini yang bencana untuk Kalimantan Barat. Apa yang terjadi? Bertahun-tahun jarang pernah melihat perempuan di laut, terus naik ke darat. Gadis-gadis Kalimantan Barat kan cantik-cantik. Lah kebutuhan biologisnya sudah muncak, remnya sudah ngeblong, akhirnya anak-anak muda hampir rata-rata diperkosa oleh tentara Jepang. Ini. Lalu yang menguak masalah ini yang pertama mengetahui kejahatan tentara Jepang di Kalbar ini siapa? Itulah fotonya tuh, Dr. Rubini. Suami istri Dr. Rubini. Dr. Rubini yang pendiri Rumah Sakit Rubini di Mempawah, tahu kan? Sampai sekarang Rumah Sakit Rubini semakin megah. Dah beliaulah. Dari mana beliau? Karena tugasnya ya seperti saya ini pendamping dokter. Jadi kalau ada yang sakit ditanya, sakit apa? Saya ini sakit, organ saya habis diperkosa oleh Jepang. Nah, terus diperiksa betul. Baru simpan di dalam dokumen rekamedik, ya. Nah, datang lagi seperti itu ini. Akhirnya yang laki-laki korban penganiayaan. Kenapa? Saya katanya dirampas harta intan berlian yang mahal itu dirampas juga, dipaksa. Yang melawan dianiaya. Nah, datang itu akhirnya Dr. Rubini ya dengan temuan itu ya bangkit secara kesatria untuk bangsa dan negara. Lalu Dr. Rubini mengundang raja-raja se-Kalimantan Barat dan para panglima perang kerajaan se-Kalimantan Barat dan para panglima suku pedalaman Dayak se-Kalimantan Barat untuk mengadakan pertemuan rahasia di Pontianak seperti kita ini. Nah, terjadi pertemuan itu, akhirnya temuan Dr. Rubini disampaikan dan ditunjukkan kepada para raja. Raja nggak tahu. Ya, tadi dikira Jepang itu baik-baik saja, Jepang ada di Kalbar, tapi oleh dokter, oleh perawat ketahuan bahwa inilah kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Itu lagi. Akhirnya disambut baik oleh para raja dan para panglima, kita harus segera melawan, mengusir, membunuh tentara Jepang yang ada di seluruh Kalbar. Dengan kekuatan yang ada, tombak, mandau, lantak, ya apa saja kita harus siap. Namun disayangkan lidah tidak bertulang dapat menghancurkan tulang belulang. Betul? Apa yang terjadi? Di dalam rapat tertutup ini ada pengkhianat. 2 orang dari rahasia ini dibocorkan ke Jepang. Tujuan mau mendapat imbalan tapi tidak menyadari bahwa yang dikorbankan adalah bangsa dan negara. Walaupun Kalimantan Barat itu bagian negara Republik Indonesia. Inilah jadi karmanya sampai sekarang. Kalau ada yang terasa oleh kita, ada yang namanya fitnah, memfitnah dan sebagainya, itu memang sudah karma karena memang sudah terjadi ya seperti ini. Ya. Jadi Indonesia ini ada sumpah turun menurun. Cuma di Jawa ya. Yang membuat keris empukan ring kan itu belum jadi tusukan ke yang buatnya. Akhirnya yang terjadi sumpah 7 keturunan tidak akan selamat. Jadi turun menurun yang hal-hal yang begini bersambung. Nah akhirnya Jepang merasa terancam. Yang tadinya aman-aman saja, aman-aman dan nyaman-nyaman saja, mau tinggal tangkap perempuan kan gitu, emas intan tinggal rampas. Tapi setelah ketahuan ini mereka Jepang keberadaan Kalbar ini merasa terancam, akhirnya Jepang mendahului dengan cara ya bertahap menghabiskan 1 generasi intelektual. Yang pertama Yang pertama adalah para raja, para sultan se-Kalimantan Barat, inilah dia, dan di sini selesai. Yang hidup hanya Sultan Hamid II karena dijemput tadi saya sudah jelaskan tidak.
Tahap kedua, tokoh agama. Semua agama, ustadz, kiai, pendeta, pastor, biksu, ya, semua ada di sini. Yang tahap ketiga, tokoh masyarakat yang pintar-pintar. Habis satu generasi. Yang keempat, tokoh ekonomi yang kaya-kaya, habis satu generasi. Makanya di sini banyak Cina, karena dari dulu sampai sekarang kita harus menerima yang kaya duluan itu orang Cina. Itu yang sudah dari dulu sampai sekarang gitu. Kita ada yang kaya tapi belakangan gitu dari Cina. Nah, jadi ini di sini totalnya 3 tahun dari tahun 1942 sampai 1945, totalnya yang dibunuh di 10 makam ini 21.037 orang. Satu generasi intelektual. Nah, tepatnya kita bersyukur kepada Allah juga, karena kalau dia lama di sini rencananya akan ditinggalkan yang sebesar-besar ini saja untuk bibit ya. Jepang itu. Kalau udah segede yang gini-gini ditinggalkan, lalu dibentuk apapun bisa kan nanti. Ya, jadi sakura, negara sakuranya. Akhirnya Allah tidak meridhoi, tepatnya tahun 1945 Nagasaki, Hiroshima dibom atom oleh Amerika. Berakhirlah Perang Dunia Kedua dan berakhirlah pembantaian di sini. Nah, itu totalnya. Dan tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 negara kita diproklamasikan oleh perwakilan saat itu Bung Karno dan Hatta, dan langsung beliau dilantik menjadi presiden pertama, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Dan Pak Karno, Bung Karno dan para pembantunya langsung membentuk PPKI. Apa PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk kenapa? Dan sampai ke BPUPKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Kenapa itu dibentuk? Karena Bung Karno sudah punya feeling dan punya keyakinan bahwa Jepang meninggalkan Indonesia ini pasti agresi kedua Belanda akan masuk lagi dan akan menguasai Indonesia. Ternyata benar. Alhamdulillah, Jenderal Besar Sudirman sudah siap untuk menghadapi itu semua. Nah, jadi itulah jasa-jasa para syuhada, para pahlawan itu yang harus kita lanjutkan dan harus kita hormati. Dengan begini insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya, barokahnya untuk kita semua, dengan kita ingat dan peduli kepada para pejuang bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati, menghargai para pahlawannya dan para syuhadanya. Jadi Bapak sebagai juru kunci di sini kalau kedatangan begini sangat berterima kasih dan sangat gembira, karena ini manfaatnya adalah untuk mereka dan untuk kita. Makanya saya mohon kepada Ustaz, ya, sampaikanlah kepada Allah yang terbaik untuk mereka, yang terbaik untuk kita, karena semuanya Allah yang punya. Sumber segala-galanya adalah Allah. Yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, Allah yang ngaturnya. Allah yang maha mengetahui. Kita nggak tahu dengan diri kita akan dikemanakan dan diri kita akan diapakan oleh Allah. Kita bersyukur dan memohon diselamatkan dunia dan lain. Jadi kenapa terjadi monumen di depan? Nah, ini terjadinya beda. Setelah merdeka itu tahun 1946 Sultan Hamid II pulang ke Qadariyah Pontianak. Karena beliau yang hidup dari Belanda. Ya, dari Belanda. Jadi setibanya di Keraton Qadariyah, Sultan Hamid II ingin ketemu, ingin silaturahmi dengan para raja si Kalimantan Barat. Akhirnya diundanglah. Masih ada waktu Pak ini saya? Siap. Nah, kali ada mau cepat gitu, ya udah saya tidak tuntas ya. Nah, jadi sampai selesai. Setelah itu diundanglah setiap misalnya Sultan Sambas, ada Sultan Sambas. Nah, diundang. Jawaban dari semua keraton sama. Jawabannya raja tidak ada saat itu
dijemput oleh tentara Jepang untuk disekolahkan ke Jepang. Nah, padahal bukan disekolahkan ke Jepang, dibawa ke sini dan di sini. Nah, jadi ya setelah Jepang itu Sultan Hamid II langsung semua keraton seperti itu. Akhirnya Sultan Hamid II karena diplomat internasionalnya juga dia terkemuka di dunia. Akhirnya melalui PBB minta bantuan tim PBB untuk mencari raja-raja di Jepang beserta Sultan Hamid. Akhirnya Sultan Hamid II berangkat ke Jepang bersama tim dari PBB. Ternyata dicari di sana tidak ada satupun raja yang ditemukan. Karena udah dibunuh di sini. Nggak ada yang kuliah di sana. Enggak, akhirnya Sultan Hamid II kecewa, pulang lagi lah ke Qadariyah, ke Pontianak. Beberapa bulan di Pontianak Qadariyah, ada masyarakat Mandor menemukan tulang belulang di jalan raya sana, tepatnya di depan masjid, di depan kantor camat tadi yang jalan ke Sanggau ya, berserakan di situ tulang belulang. Dibawa oleh anjing dan babi hutan. Lalu masyarakat Mandor karena belum ada gubernur sebagai panutan masih Sultan Hamid II, akhirnya tulang itu sebagai sampelnya contohnya dibawalah ke Sultan Hamid II, disampaikan ternyata diteliti oleh Sultan Hamid II melalui forensik kedokteran ternyata itu tulang manusia. Akhirnya Sultan Hamid II membentuk tim dari Keraton Qadariyah untuk mencari tahu jejak anjing dan babi hutan membawa tulang belulang itu kemana, dari mana dan kemana, dan dari mana, kan gitu. Ini dibentuk, ternyata dari jalan raya itu seperti Bapak masuk pintu gerbang tadi, dulunya kan hutan belantara itu, jalan setapak. Ternyata masuk ke sini ditemukanlah 10 tumpukan tulang belulang tidak ditutup, yang sekarang menjadi 10 makom. Ya ini termasuk ini. Karena setelah dibunuh tinggalkan gitu aja sih. Foto, dokumen, akhirnya ke PBB lagi meminta ya pertanggungjawaban kepada Jepang, benar enggak eksekusi di sini dokumen perang melalui Mahkamah Internasional. Cek lagi ke Jepang, ternyata benar, dan dokumen kejahatan perangnya ini diserahkan ke Sultan Hamid II bahwa betul di sini dibunuh sebanyak 21.037 orang dari raja-raja dan tokoh dari ini. Oke. Udah gitu, akhirnya Sultan Hamid II meminta dana ke PBB untuk membangun 10 makam ini karena Indonesia baru merdeka. Belum punya duit Jakarta, belum punya APBN Jakarta. Akhirnya dipenuhilah oleh PBB, dibangunlah 10 barak makam ini tahun 4647 dana dari PBB. Nah, ini sampai kalau yang lainnya yang 9 sampai 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu masih 90% peninggalan Sultan Hamid II. Kalau ini sih dibongkar total, dijadikan seperti ini. Tapi kalau yang aslinya nanti kita keliling 10 makam sambil keluar ya. Jadi setelah itu terjadi tahun 75, dari tahun 45 sampai tahun 75, berapa tahun Pak? Tahun 45, 75, 30 tahun makam ini tidak ada yang merawat, tidak ada yang membersihkan karena ya namanya di penggal leher puluhan ribu ini udah angkernya itu kelewatan gitu ya. Sekarang orang minta maaf lah, kalau di kantor polisi ada yang gantung diri talinya di bawah, biasa itu rame itu di kantor polisi. Ini 21.000 dipotong di sini. Jadi nggak ada tuh, jadi hutan belantara kembali. Lalu ayah saya itu ya, Bapak Abdul Samad waktu tahun 75 itu sebagai kepala logistik di kantor Kota Madia Pontianak. Jadi yang mengatur belanja sekota Madia itu beliaulah. Nah, di bawah wali kota. Lalu dia ini ada panggilan roh hidup Ratu Suri. Kenapa dikatakan roh hidup? Karena Ratu Suri masih hidup di Keraton Qadariyah di seberang sana. Sedangkan bapak saya kan kantor wali kota yang lama itu, yang dekat Korem itu, yang atap sirap ya. Masih ada tuh. Nah, di situ. Korem itu kan di situlah kantornya.
Lalu setiap malam dia ada suara manggil untuk disuruh datang ke Keraton Kadaria. Loh, kenal tada? Kok dipanggil terus? Akhirnya karena beberapa kali tadinya anda dihiraukan, akhirnya bilang dengan Pak Marwan Said, sarjana ekonomi, pimpinan langsung bapak saya, Pak Marwan kok saya gini-gini? Oh, kalau gitu ayo kita datangi, katanya. Waktu itu pakai motor Spring lah, Vespa Spring kan lagi ngetop zaman dulu itu. Jadi sampailah hari Jumat pada tanggal 10, jam 10 hari Jumat tahun 75 itu di Keraton Kadaria. Ternyata dia udah tahu itu karpet merah sampai kursi singgasana itu udah dihampar. Dia sudah duduk di singgasana jemput bapak saya itu. Dihantar oleh pimpinannya. Baru pas di pintu sudah langsung, sini, aku katanya nunggu kau udah berapa lama kau udah datang baru ini datang. Jadi pimpinan bapak saya itu mau masuk, kau jangan masuk katanya, kau udah diundang katanya, kau di situ aja gitu. Pak Marwan akhirnya yang masuk, akhirnya bapak saya diketok 3 kali kepalanya. Tok. Karena ini fakta sejarah awal saya tulis sudah dibukukan Pak sekarang. Jadi semua sampai ke presiden sudah pegang buku ini. Jadi sekarang juga kau harus berangkat ke makam mandor yang dibangun oleh Sultan Hamid II. Itu sudah 30 tahun lebih tidak ada perawatan. Kau cari ke makam terakhir yang disebut makam Sultan ke sinilah. Gitu. Nah di sana nanti kau akan dapat jawaban. Sekarang pergilah ketok itu, pergi langsung. Sampailah ke sini, ini sudah dibungkus hutan, dibungkus pohon-pohon. Berdua lah sampai di sini. Akhirnya di sini ada suara gaib. Bapak saya awalnya tidak langsung datang di sini, tidak berdaya, langsung ambruk, nggak bisa berdaya. Akhirnya datang suara, kau bisa pulih kembali, bisa segar bugar kembali kalau rambutmu semua dicukur, tinggalkan di sini. Jadi Pak Marwan Said karena lantang suara gaib, Pak Marwan juga mendengar, lalu aduh gimana enggak bawa pisau cukur kan? Akhirnya Pak Marwan Said untungnya berdua tuh lari dulu ke pasar mencari pisau cukur, dikerok lah akhirnya dapat botak langsung dikubur sini, langsung segar bugar lagi. Setelah kepala botak segar bugar, langsung ke Pak Kadar disuruh beri suara gaib lagi, segera kau datangi Raja Kalimantan Barat. Saat itu maksudnya gubernurnya itu Pak Kadarusno waktu itu, Jenderal Kadarusno. Sampaikan untuk minta didirikan relief dan monumen di depan. Ini permintaan yang gaib di sini. Para syuhada yang di sini kan udah gaib lah gitu. Kalau bapak-bapak dengan saya kan belum gaib kan. Nanti gaib juga kita. Jadi setelah itu ya langsung lagi karena udah sore diterima di rumahnya. Ketemulah Pak Kadarusno dengan kepala botak. Jadi disampaikanlah kami habis gini-gini permintaan para syuhada di sana minta didirikan monumen dan relief. Kata Pak Kadarusno, Pak Samad, mendirikan relief dan monumen itu sangat mahal. Karena infrastruktur yang harus mendirikan ada dari Akademi Seni Rupa Yogyakarta. Para insinyurnya harus dihadirkan ke sini. Itu satu. Kedua yang lebih mahal lagi harus ngirim utusan ke Jepang untuk mencari dokumen yang pasti. Sebab kalau kita dirikan relief itu salah, kita akan dituntut oleh negara Jepang melalui mahkamah internasional pencemaran nama baik negara. Mencemarkan nama baik negara. Ada pasal hukumnya kira-kira enggak? Mencemarkan nama baik tetangga aja sudah pasal sekian 3 tahun dihukum. Apalagi negara. Nah, namun kalau untuk bangsa dan negara saya juga seorang jenderal. Saya akan usahakan. Namun ada aturan di Kalbar ini, di seluruh kan udah di Republik, udah ada Republik, aturannya harus melalui sidang DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk menyentuh anggaran APBD Kalbar. Akhirnya sidanglah. Pendek cerita, sidang. Akhirnya dari dalam sidang, perdebatan, bapak saya juga sidang, akhirnya sangat disayangkan saat itu, DPR tidak setuju untuk mendirikan monumen itu. Nanti bapak boleh harus lihat monumennya. Alasannya apa?
Alasannya makam Juang Mandor sudah tidak ada lagi tulang belulang, sudah dipindahkan ke makam pahlawan tak dikenal di Semarang dan Ancol. Alasan itu dari mana? Dari Sipur Anjungan. Dan nama Sipur Anjungan dari mana dapatnya? Dan namanya itu pertahanan negara lah ya. Akhirnya bapak saya langsung, saya datang ke sini ke DPR ini bukan mau mempermasalahkan tulang belulang. Tulang belulang boleh dipindahkan kemana saja dan oleh siapa saja, sekalipun mau diangkut ke gedung DPR, monggo silakan. Kami datang ke sini hanya ingin melestarikan sejarah Mandor. Peristiwa pembantaian massal di Mandor. Sejarah Mandor tidak bisa dipindahkan kemanapun dan oleh siapapun. Sejarah Mandor tetap harus di Mandor sampai dunia kiamat. Bisa Pak memindahkan sejarah? Nggak bisa kan? Bisa. Nggak bisa. Harus tempat asal. Lalu Yogyakarta mau dipindahkan ke Sarawak, mana bisa? Jadi akhirnya Pak Kadarus nyobang. Oh udah Pak Samad, kalau udah begitu, saya akan mencari talangan dana dulu sebelum DPR menyetujui. Nah, akhirnya Pak Kadarusno mencari dana. Dari mana dananya? Dulu kan banyak pemegang HPH Pak. Hutan kan dibagi-bagi pengusaha. Enggak, bukan segitu uang, kumpulkan sebentar dapat uang. Jadi, tapi ditantang lagi oleh Hamzah. Ya, jadi yang makam 10 ini dibagi. Ini dari Pak Hamzah dan di sana Pak Gubernur Kadarusno tidak kekurangan dana sampai selesai. Cuma dengan syarat, katanya Pak Samad, karena ini untuk dasar hukum, untuk pembuktian hukum, biar sepuntung tulang carikan dari 10 makam untuk dikuburkan di bawah monumen itu. Karena DPR bilang udah nggak ada tulang-tulangnya. Sanggup enggak? Siap, kata bapak saya. Nah, ketika nanti tulang itu ditemukan, kita kuburkan di bawah monumen. Ketika munajat lagi ke sini memohon petunjuk kepada Allah, datang lagi suara gaib menyampaikan, silakan pindahkan dari sini satu laki satu perempuan. Jadi gimana Pak Samad? Akhirnya ditanya lagi, siapa satu laki satu perempuan? Mana mungkin, kata Gubernur Kadarusno, Pak Samad bisa tahu satu laki satu perempuan. Ini sudah 35 tahun, sudah hancur lah katanya. Mana bisa mengenal lagi laki satu perempuan? Dengan kuasa Allah, laki satu perempuan satu masih utuh, sebagaimana kita ini tidak ada yang rusak. Benar? Sangat benar, karena saya minta kepada Allah. Dan ini jawaban dari Allah, Pak. Kenapa saya mengatakan jawaban dari Allah? Karena saya minta dengan Allah. Dan menyampaikan ke Bapak sebagai gubernur. Oke? Nanti kalau sampai saatnya dibuka, mau dibuka, disaksikan saya sebagai gubernur, disaksikan Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, disaksikan Kapolda Pontianak dan Kajati Ketua DPR dan lain-lain. Andai kata dibuka tidak ada, berarti Pak Samad membohongi pejabat negara dan membohongi publik. Ini hukumannya sangat berat. Apa konsekuensi Pak Samad? Kalau nanti dibuka tidak ada, sebelum dibuka siapkan dulu pedang atau samurai. Asah tajam-tajam. Ketika dibuka tidak ada, langsung penggal leher saya di situ sebagaimana Jepang memenggal para Suwana. Akhirnya tepatnya tanggal 27 Juni tahun 1977, besok tanggal 28 Juni paginya akan akan dikuburkan kembali, digali di sini, betul disaksikan ternyata semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan. Mau apa lagi? Akhirnya bertanya, oh kok bisa begini ya Pak Samad? Itulah Allah. Allah berkehendak tidak ada batasnya dan tidak ada yang bisa membatasinya. Siapa yang bisa membatasi kehendak Allah? Allah berkehendak apa saja, di mana saja, kapan saja. Kun. Jadi tidak ada Pak yang harus dipertanyakan. Sekarang kalau Bapak mau mempertanyakan kekuasaan Allah. Matahari bergantung, tidak ada talinya. Kalau jatuh, siapa yang bertanggung jawab? Itu kehendak Allah. Jadi semua yang terjadi kembalilah kepada Allah. Jadi inilah riwayat singkat yang saya sampaikan untuk dibagikan dan terjadi dan kejadian di makam ini. Inilah kronologi singkatnya. Jadi Bapak sudah dapat ziarah dan sudah dapat sejarah. Kalau ada yang kurang paham ataupun ini harus dipertanggungjawabkan oleh saya
saya siap mempertanggungjawabkannya. Ya apa yang saya sampaikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama untuk sebagai kenang. Fotokan yang hati Bapak. Foto dulu ya. Mana Bapak? Agak jauh. Sekitar sini. Ya, tim kan kelahiran 1818. Kan termasuk penjajah nih juga. Kayak darah ya. Iya pakai sampai viral. Hati-hati dia mobil. Kalau kalau saya Hei.